Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sampai saat ini masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu. Kali ini terkait emis ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa emis saat ini sedang mengalami atau dilakukan pengembangan ya dengan program atau proyek Madrasah Reform Komponen 4. Waktu demi waktu emis senantiasa dikembangkan dan saat ini sudah dirilis fitur terbaru Bapak Ibu per hari ini ya, tanggal 18 September sudah dirilis fitur baru. Apa saja fiturnya dan bagaimana penjelasannya kita akan bahas ya Bapak Ibu rekan-rekan. Langsung saja, tapi sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu rekan-rekan. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat fitur terbaru yang dirilis pada hari ini ya. Nah ini dia Bapak Ibu, rilis fitur terbaru emis. Ada beberapa yang sudah ditambahkan ya. Yang pertama adalah penambahan tab baru pada halaman ubah data siswa atau kebutuhan khusus. Kemudian penyesuaian halaman BAP BOS menambahkan tombol refresh atau update data statistik siswa. Kemudian penambahan tabel riwayat BAP BOS. Nah, tapi ini untuk khusus admin Kemenak Kabupaten Kota dan Provinsi staf pusat ya. Kemudian selanjutnya penyesuaian dan penambahan fitur pada proses pembatalan pengajuan siswa dari luar negeri atau lainnya. Ini di admin Kemenak Provinsi ya fiturnya. Kemudian ini untuk semuanya, penyesuaian proses mutasi masuk dari sekolah umum atau lainnya ini di madrasah. Kemudian penyesuaian proses PPDB dari sekolah umum atau lainnya. Nah, selanjutnya penyesuaian pada proses pengajuan GTK ketika pergantian semester untuk status menunggu persetujuan. Dan yang terakhir adalah penyesuaian untuk profil mutasi siswa yang dilakukan di semester berbeda. Kita akan lihat penjelasannya ya Bapak Ibu. Berikut adalah informasi yang kami sampaikan pada hari Senin 18 September 2023 telah dirilis fitur baru fungsi pada emis 4.0 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, penambahan tab baru pada halaman ubah data siswa kebutuhan khusus. Nah, ini penjelasannya. Tab kebutuhan khusus pada halaman ubah data siswa memindahkan kolom input kebutuhan khusus dan kebutuhan disabilitas yang semula terletak pada halaman data siswa. Selanjutnya menampilkan data kebutuhan khusus yang diterima dari integrasi dengan aplikasi PBS. Meliputi kesulitan dan tingkatnya, kebutuhan alat bantu, kebutuhan pendampingan, kebutuhan penyesuaian. Selanjutnya menampilkan kolom input kebutuhan khusus dan kebutuhan disabilitas yang dipindahkan dari data siswa. Ini untuk penambahan selanjutnya, tambah tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian halaman BAP BOS menambahkan tombol refresh atau update data statistik siswa. Tombol refresh data untuk update data statistik berada di bawah tabel statistik. Jika diklik, maka akan mengupdate data pada tampilan tabel. Pada tampilan tabel statistik siswa ya. Terdapat info di bawah tabel. Jika data statistik belum terupdate, silahkan klik tombol refresh data. Kemudian fitur berikutnya, tapi ini untuk Kemenak Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat, yaitu penambahan tabel riwayat BAP BOS. Tabel riwayat BAP BOS akan menampilkan NSM, nama lembaga, provinsi, kabupaten, kota, total siswa dengan rombel, total siswa tanpa rombel, kemudian aksi belum BAP, sudah BAP, file dapat diunduh.
Selanjutnya untuk level akun Kemenak Pusat wajib untuk memfilter berdasarkan provinsi terlebih dahulu sebelum ekspor. Selanjutnya jika provinsi belum dipilih, ekspor akan gagal dan menampilkan pop-up informasi mohon filter data berdasarkan provinsi terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan, yang keempat, penyesuaian dan penambahan fitur pada proses pembatalan pengajuan siswa dari luar negeri atau lainnya di Kemenak Provinsi. Ini untuk khusus admin provinsi ya. Terdapat filter jenis pengajuan. Semua jenis pengajuan luar negeri lainnya. Penyesuaian pada tombol penolakan pengajuan siswa. Tolak untuk diperbaiki. Kemudian tombol ini digunakan jika proses pengajuan siswa yang diajukan oleh Kemenak Kabupaten Kota terdapat kekeliruan atau kekurangan untuk berikutnya dikembalikan dan diperbaiki untuk diajukan kembali. Selanjutnya tolak permanen. Tombol ini digunakan jika proses pengajuan siswa yang diajukan oleh Kemenak Kabupaten Kota dengan tujuan mengakhiri atau tidak akan dilanjutkan proses pengajuan siswa yang diajukan. Untuk masih proses tolak permanen. Setelah ditolak permanen, data ajuan akan dihapus dari list pengajuan siswa. Selanjutnya untuk yang kelima adalah penyesuaian proses mutasi masuk dari sekolah umum atau lainnya. Saat ini untuk siswa mutasi ke madrasah yang sebelumnya punya riwayat terdata di EMIS dapat diinput melalui mutasi masuk. Penambahan fitur pengecekan atau periksa data riwayat belajar di EMIS, pencarian data riwayat berdasarkan data NISN dan NIK yang siswa terbaru yang diperoleh dari data Pusdatin Kemendikbud. Selanjutnya, kondisi yang dapat lolos mutasi masuk dari sekolah umum lainnya ke EMIS 4.0 harus tidak aktif statusnya di kedua lembaga, baik di madrasah maupun di sekolah umum lainnya. Penyesuaian ini mengakomodir terkait kendala proses mutasi masuk siswa yang sebelumnya terdata di madrasah. Kemudian yang keenam, penyesuaian proses PPDB dari sekolah umum atau lainnya. Saat ini untuk siswa baru yang sebelumnya punya riwayat terdata di EMIS 4.0 dapat diinput melalui PPDB umum. Penambahan fitur pengecekan atau periksa data riwayat belajar di EMIS, pencarian data riwayat berdasarkan data NISN dan NIK siswa terbaru yang diperoleh dari data Pusdatin Kemendikbud. Selanjutnya, kondisi yang dapat masuk dari PPDB sekolah umum ke EMIS 4.0 harus tidak aktif statusnya di kedua lembaga, baik di madrasah maupun di sekolah umum. Penyesuaian ini mengakomodir terkait kendala proses PPDB siswa yang sebelumnya terdata di madrasah, pindah atau mutasi ke sekolah umum lalu kembali ke madrasah jenjang berikutnya. Selanjutnya nomor 7 Bapak Ibu. Ini adalah penyesuaian pada proses pengajuan GTK ketika pergantian semester untuk status masih menunggu persetujuan. Penyesuaian ini akan melakukan penolakan secara otomatis untuk data pengajuan GTK yang statusnya masih menunggu persetujuan atau belum tuntas proses pengajuan GTK hingga peralihan semester. Pengajuan GTK yang ditolak otomatis adalah GTK yang akan dikirimkan ke Simpatika. Ini catatannya, guru yang belum pernah ada di EMIS dengan pendidikan terakhir minimal S1, tendik yang belum pernah ada di EMIS. Alasan penolakan akan terisi otomatis oleh sistem, dibatalkan otomatis oleh sistem, pengajuan GTK dibatalkan karena perpindahan tahun ajaran semester. Mohon lakukan pengajuan GTK ulang. Staf lembaga dapat mengajukan kembali pengajuan GTK sebelumnya yang dilakukan pada semester lalu dengan mengklik ajukan kembali pada halaman lihat detail pengajuan GTK terkait di semester baru. Selanjutnya nomor 8 adalah penyesuaian untuk profil mutasi siswa yang dilakukan di semester berbeda. Jika mutasi siswa diajukan oleh lembaga asal pada semester genap, kemudian disetujui dan diterima lembaga tujuan pada semester ganjil di tahun ajaran berikutnya, maka tingkat kelas siswa akan dinaikkan otomatis 1 tingkat dari tingkat sebelumnya.
Ini contoh, siswa tingkat 2 dimutasikan. Pengajuannya dibuat pada 2022-2023 ganjil, disetujui dan diterima pada 2023-2024 ganjil. Maka ketika diterima, siswa tersebut memiliki tingkat kelas 3 ya. Ini sering yang menjadi pertanyaan dan masalah selama ini memang. Selanjutnya untuk data siswa tingkat akhir hanya mengupdate tahun ajaran siswa atau aktif di tahun ajaran baru. Selanjutnya data siswa akan otomatis aktif pada tahun ajaran berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk update EMIS sampai 8 poin tadi yang sudah kita bahas ya. Tapi ini ada 2 poin yang bukan level madrasah ya Bapak Ibu. Ada 6 poin yang bisa dilihat di level madrasah. Itu Bapak Ibu, semoga semakin mempermudah kerja kita di EMIS ya, dan semakin baik datanya, kita kerjanya menjadi lebih mempermudah dari masalah-masalah yang mungkin selama ini masih menjadi ganjalan ya. Semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih mengikuti informasi ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kita kembali di video informasi berikutnya Bapak Ibu rekan-rekan. Saya selalu doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.